Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. PPT saya sudah terlihat kan, Ibu, Bapak? Ya, sudah. Ya. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya Indah Fortuna Sugiarto ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Preschool and Daycare berbasis kurikulum Montessori di Yogyakarta. Jadi, fakta yang pertama, menurut berita Jogja Tribun News, pendidikan karakter di PAUD Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang optimal karena kekurangan lahan. Jadi fenomena yang terjadi menurut narasumber yang berkaitan, yaitu Kepala Sekolah TK Wonderbreed Montessori dan Wakil Kepala Sekolah TK Budi Mulia II Pandean Sari Yogyakarta, menjelaskan bahwa pertama meningkatnya peminat dari sisi sekolah lanjutan dan wali murid. Yang kedua, gaya pengajaran yang berbeda sehingga anak memiliki tanggung jawab dan mandiri. Ketiga, kebebasan dalam mengeksplor. Lalu, kurikulum Montessori itu adalah aktivitas mandiri berupa pembelajaran langsung yang diaplikasikan ke dalam permainan kolaboratif sehingga meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosional. Sehingga bertujuan supaya anak berani mengeksplor, memilih pilihannya sendiri tanpa paksaan, memiliki pengalaman baru. Ketiga hal tersebut memicu psikologi perkembangan anak. Lalu keterkaitan antara Montessori dengan psikologi perkembangan anak adalah sama-sama memperhatikan panca indera perkembangan kognitif dan mental anak. Dan salah satu jenis pembelajaran Montessori adalah the exercise of practical life, yaitu anak melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan di rumah yang seharusnya anak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Dan fakta yang kedua, berita jawapos.com, ketika orang tua sibuk cari nafkah, tempat penitipan anak menjadi pilihan. Fenomena yang terjadi, banyaknya orang tua masa kini yang keduanya masing-masing mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa ditinggalkan, dan salah satu kriteria daycare yang diminati orang tua adalah fasilitas dan pelayanan. Dan identifikasi masalahnya, yang pertama adalah terjadi kurang optimalnya penggunaan fungsi dan manfaat pada fasilitas pendidikan karakter dikarenakan kekurangan lahan tersebut. Sedangkan fasilitas pendidikan karakter adalah berupa alat-alat sensorik dan motorik serta perbedaan fungsi setiap usia. Dan yang kedua, kebebasan eksplorasi pada kurikulum Montessori tersebut mengharuskan terciptanya ruang yang eksploratif dengan didukung alat-alat yang memiliki material dan fungsi material dan bentuk yang aman. Yang ketiga, mengatur organisasi ruang atau sirkulasi pengguna yang di dalam ruangnya mengandung banyak kegiatan. Batasan perancangannya, ini mind mappingnya, lalu ini teori yang saya gunakan, dan ini objek perancangan. Berada di lokasi Jalan Camel, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, luas site, luas lahan 8.000 sekian, luas bangunan 5.000 sekian. Alasan memilih lokasi proyek karena lokasi strategis berada di pusat kota, lokasi dekat dengan perumahan warga dan mudah dijangkau, lokasi berada di jalan perumahan yang aman, minim kendaraan roda 4 yang besar seperti truk dan bis. Lalu target perancangan adalah untuk usia 0-6 tahun dan orang dewasa. Orang dewasa adalah orang tua dan guru. Lalu studi presiden itu adalah Fuji Kindergarten Jepang, rancangan arsitek Takaharu Tezuka, berbentuk lingkaran. Jadi atapnya dibuat untuk jogging trekking anak-anak karena surveinya anak-anak suka berlarian hingga 4.000 meter selama 30 menit. Dan interior ruangannya tidak ada pembatas untuk menghilangkan perasaan terkekang pada anak. Dan studi komparasinya adalah Tutor Time Kindergarten Jakarta, dikarenakan memiliki sirkulasi ruangan yang jelas, pembagian area sensorik dan motoriknya, penggunaan material yang tidak berbahaya dari bentuknya dan bahannya. Lalu ini tema yang saya terapkan, My Wonderland Home. My Home itu diambil dari salah satu tema pembelajaran di kurikulum TK, yaitu yang mengajarkan fungsi rumah, fungsi alat rumah tangga, dan cara pemakaiannya. Wonderland saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya ajaib, fantasi, imajinasi, negeri petualang, dan mengagumkan. Lalu keterkaitannya apa psikologi perkembangan anak dengan tema My Wonderland Home? Menurut jurnal teori Anna Freud, yang berkaitan dengan perkembangan anak, yaitu pola makan, bermain, belajar, dan berinteraksi sosial. Pola makan, bermain, belajar, dan berinteraksi sosial itu bisa didapatkan di Montessori dan mempengaruhi psikologi perkembangan anak. Lalu konsep the futuristic of active playground, maksudnya adalah di dalam ruangan yang penuh dengan aktivitas yang berbeda-beda memberikan pengalaman baru tersebut untuk masing-masing anak, sehingga disebut sebagai active playground. Dan the futuristic sendiri diambil dari salah satu nama penggayaan desain interior. Dan ini adalah salah satu area yang saya desain, yaitu lobi utama. Lobi utama ini
saya bikin sekatnya transparan gitu dari kayu balsa dan di finishing bioduko yang antibakteri dan menggunakan lantai marmer, lalu dindingnya menggunakan wallpaper. Ini muat 60 orang. Ini indoor playground, jadi memiliki dua material lantai yang berbeda, yaitu rumput sintetis dan vinyl beechwood. Jadi rumput ini kegunaannya untuk meningkatkan sensorik anak, dan cara membersihkannya itu 1-2 hari di vacuum cleaner dan 1-2 bulan sekali disemprot dengan cairan khusus untuk menjaga kualitasnya. Lalu ini ada sleep area daycare, ada 12 kasur, jadi satu kasurnya itu berukuran 219 kali 110. Jadi kasur ini sengaja dirancang besar untuk guru menemani terlebih dahulu anaknya tidur, karena beberapa anak ada yang tidak bisa tidur dengan sendiri gitu, bahkan ada yang pengen sama teman-temannya kayak gitu. Jadi sengaja dibuat berlubang-lubang kayak gitu karena anak juga sebelum tidur mereka biasa bercanda seperti main petak umpet dengan teman-temannya. Lalu ini area kafe untuk orang tua, tersedia 28 kursi dan 3 kursi untuk anak usia di bawah umur. Dan ini area membaca dan area menonton. Area membaca ini saya membuat seperti segitiga di sini, jadi anak bisa duduk di situ, dan ini rak-rak untuk meletakkan bukunya, dan tempat duduknya juga seperti anak tangga. Lalu ini ada wall treatment ini gunanya untuk memantulkan suara di area movie-nya. Lalu ini ada kelas untuk usia 2-3 tahun. Ciri khas dari kelas usia 2-3 tahun adalah area sensorik letter L ini, karena di situ ada 4 lubang dan masing-masing lubangnya itu nanti akan diisi oleh guru-gurunya dengan cairan, tekstur, atau biji-bijian. Itu gunanya untuk merangsang sensorik anak. Jadi anaknya masuk ke situ bisa menginjak-injak, bisa meremas-remas. Jadi untuk meningkatkan area sensorik anak. Perbedaan tekstur lantai juga diterapkan untuk meningkatkan sensorik anak. Dan ini juga ada mini wall climbing untuk meningkatkan motorik anak. Tapi mohon maaf, sampai sekarang saya belum menemukan literatur standarnya yang mini wall climbing. Ini untuk 4-6 tahun. 4-6 tahun difokuskan banyaknya kursi dan meja, karena 4-6 tahun ada program tambahan yaitu calistung, karena persyaratan untuk masuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Dan terdapat area seperti gua. Jadi itu gua dongeng untuk anak-anak masing-masing maju satu-satu, duduk di sini untuk melatih kepercayaan diri mereka dalam membaca. Dan ini adalah area sensorik motorik untuk usia 0-1 tahun. Ini orang tua ikut serta dalam kelas ini, jadi orang tua duduk di beanbag tersebut dan memangku anaknya, lalu lebih berkegiatan seperti menari bersama, bernyanyi bersama, melatih motorik anak seperti berguling, merangkak, dan lain-lain. Lalu ini karena ada murid usia 0-1 tahun, jadi disediakan area nursery untuk orang tua mengganti popok dan menyusui anak. 1 menit terakhir, Indah. Lalu ini ada area cita-cita. Area cita-cita ini untuk anak berekspresi semaksimal mungkin, mereka melakukan berkegiatan seperti orang dewasa, seperti berjualan, menjadi dokter, mengendarai kendaraan. Sengaja lantainya dibuat saya lurus, tidak ada naik turun lantai, karena supaya anak-anak bebas berlarian. Lalu ini ada rancangan tambahan dari meeting room, teacher room, dan teacher mini cafe. Ini langsung videonya ya, Pak? Ya, silakan Indah, langsung. Oke. Jadi ini videonya. Ini kelas usia 2-3 tahun tadi. Lalu ini usia 4-6 tahun. Lalu ini kelasnya. Maaf, ini teksturnya, tekstur tempat duduknya
pas dianimasiin ternyata malah jadi bening seperti ini, seharusnya tidak. Dan plafon, saya lebih fokus ke plafonnya, jadi plafonnya saya lebih ekspresif, seperti ada bentuk segitiga dan lingkaran. Ini lobby yang tadi, ini area nursery, ini area guru, dan ini ada ruang olahraga. Jadi ruang olahraganya itu untuk usia 2-6 tahun. Di sini ada jogging trekking, jadi anak-anak bisa berlarian di situ, dan area olahraga ini fokus terhadap motorik anak seperti bergelantungan, memanjat, merangkak, main basket, dan lain-lain, dan senam bersama. Dan ada tempat untuk meletakkan tas atau pakaian mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan.